wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kehidupan, kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah juga hari ini, hari Senin, kita berkesempatan kembali untuk melaksanakan agenda rutin atau kajian rutin yang diadakan oleh DKM Darul Ikhwan setiap hari Senin ba'da asar, yang insya Allah mudah-mudahan dari kajian ini kita senantiasa dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu keberkahan ilmu yang akan menghantarkan kita, menguatkan kita pemahaman, menghantarkan kita, menguatkan kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di minggu lalu kita masih di surat Al-Fatihah, yang di situ bahwa ada tambahan keimanan, tambahan keyakinan terkait dengan siapa Allah. Dan ternyata kita sudah mendapatkan jawaban yang real, jawaban yang konkret, yang insya Allah ini benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban pertama bahwa Allah adalah Rabb. Yang kedua, Allah adalah Malik. Dan yang ketiga, Allah adalah Ilah. Ini berarti saat kita sering dalam keseharian ataupun dalam doa dengan menyebutkan ya Allah, ya Tuhan, ini ternyata setelah kajian kemarin kita mesti mengganti dengan ungkapan, dengan pernyataan ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Malik, ya Allah, ya Ilahi. Ini akan sangat aman dari konsekuensi pemahaman ataupun jawaban dari Allah adalah Tuhan, dari Allah adalah pencipta. Ya, kemarin saat kita menjawab Allah Tuhan ada konsekuensi, Allah disembah, Allah pasif, Allah tidak bergerak. Tentu ini tidak aman dalam konteks pemahaman dan keimanan kita.
Jawaban yang kedua, Allah adalah pencipta. Betul, berarti Allah menciptakan. Di situ aktif, di situ bergerak, tidak diam. Permasalahannya ketika ada pertanyaan, sudah belum Allah menciptakan? Ternyata jawabannya sudah. Berarti Allah nganggur. Ini ada konsekuensi. Dengan menyatakan atau menjawab Allah pencipta, berarti Allah nganggur. Ini pun tidak aman dalam konteks pemahaman keimanan kita. Berbeda dengan Allah adalah Rabb, yang di situ sudah langsung melingkup dan meliputi Allah pencipta, Allah pengatur, dan juga Allah pemberi rezeki. Pernyataan atau jawaban Allah Malik ini pun lengkap. Berarti di situ Allah adalah pemilik, Allah juga adalah penguasa. Dan yang ketiga, Allah adalah ilah. Ini pun sangat aman. Di situ Allah al-ma'bud, Allah al-ma'bud, Allah al-mutma'annah. Allah yang disembah, Allah yang dicintai, dan Allah jugalah yang dijadikan atau kita anggap sebagai pemberi ketenangan, pemberi kedamaian, pemberi ketentraman hidup dan kehidupan kita. Yang itu semua kita dapati dari surat Al-Fatihah. Allah adalah Rabb dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan Allah adalah Malik. Di situ kita dapati Maliki Yaumiddin dari surat Al-Fatihah juga. Sedangkan Allah adalah ilah, kita dapati dari ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Hadirin, bahwa Allah Rabb, Allah Malik, Allah Ilah ini sebenarnya lebih clear, lebih nyata ada di surat yang lain. Surat apa gerangan? Kalau Al-Fatihah itu surat pertama, dan untuk clear konkretnya itu lebih nyata di surat An-Nas sebagai surat terakhir di dalam Al-Quran. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari mana saja di surat An-Nas ini yakin nyata Allah Rabb, yakin nyata Allah Malik, yakin nyata Allah Ilah. Jelas sekali pernyataannya. Qul a'udzu birabbin nas. Di sini Rabbin nas. Ada kata Rabb? Berarti di sini Allah adalah Rabb. Yang berikutnya Allah Malik. Dari mana pernyataannya? Malikin nas. Jelaskan di situ ada kata Malik. Berarti Allah adalah Malik. Di surat An-Nas. Lantas ada ilahin nas.
ilah. Berbeda dengan surat Al-Fatihah, kita mendapatkan Allah adalah ilah itu dari iyyaka na'budu. Yang di situ kita runtut terlebih dahulu sampai mendapatkan bahwa Allah adalah ilah. Iyyaka na'budu, kami menyembah. Berarti Allah disembah. Yang disembah itu kemarin definisinya apapun atau siapapun yang disembah adalah Tuhan. Baru kita ketemu ternyata Tuhan bahasa Arabnya adalah ilah. Artinya mendapatkan kata ilah itu ada fase-fasenya, ada tahapan-tahapannya yang berasal dari surat Al-Fatihah. Berbeda dengan surat An-Nas, clear dan nyata. Di situ dijelaskan, di situ disebutkan Rabbin Nas, Allah Rabb, Malikin Nas, Allah Malik, Ilahin Nas, Allah Ilah. Terasa ya? Di situ di surat An-Nas langsung memang clear dan jelas. Lantas apakah ini jadi sebuah perbedaan? Justru ini memperjelas. Jadi dalam konteks tafsir itu ada yang namanya munasabah ayah bil ayah. Jadi mengkaitkan ayat dengan ayat yang lain. Saat di ayat tertentu masih butuh penjelasan, maka ada ayat lain yang menjelaskannya. Munasabah. Contoh, nanti kita ketemu di surat Al-Baqarah misal. Setelah surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah ini hanya mau mencontohkan bahwa memang kita bisa memahami ayat, sebuah ayat ataupun sebuah surat itu dengan ada penjelasan di ayat yang lainnya atau ada penjelasan di surat yang lainnya. Al-Baqarah misal kita dapatkan alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima tunzila ilaika wa ma tunzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ada apa gerangan di sini? Saat dzalikal kitab, itulah kitab, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Timbul pertanyaan, orang yang bertakwa itu yang seperti apa? Nah, definisi umum kita sering mendapatkan informasi takwa adalah definisinya imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, adalah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Itu definisi takwa. Berarti orang yang bertakwa ataupun muttaqin adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini definisi umum. Tapi ternyata di surat Al-Baqarah ini pun ada, kita mendapatkan penjelasan siapa orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lantas orang yang bertakwa itu yang seperti apa?
Ada penjelasannya di ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Cukup sampai di situ? Berikutnya adalah wa yuqimunas sholata. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Yang kedua yang melaksanakan atau mendirikan sholat. Berarti belum disebut bertakwa nih kalau hanya sekadar beriman kepada yang gaib, tapi kalau tidak sholat. Karena orang yang bertakwa itu selain yang beriman kepada yang gaib harus juga mendirikan sholat, rajin sholat. Cukup sampai di situ? Masih ada kelanjutannya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahwa ternyata harus dilanjutkan, mau apa-apa yang dirizkikan atau diberikan oleh Allah, mau apa? Berinfak. Yunfiqun. Rizkinya, hartanya harus mau diinfakkan. Ini pun berarti disebut orang yang bertakwa tidak cukup hanya dengan beriman kepada yang gaib dan juga rajin sholat, tapi juga harus mau berinfak. Nah ini contoh bahwa memang ada munasabah ayat bil ayat. Ada tafsir yang memang kita mendapatkan penjelasan dari ayat-ayat yang lain. Jadi dalam konteks kita mendapatkan jawaban Allah Rabb, Allah Malik, Allah Ilah, ternyata ada munasabah. Bukan muhasabah ya. Kalau muhasabah itu introspeksi. Sering biasanya di 10 hari terakhir ada malam muhasabah biasanya ya, yang menjadi rangkaian kegiatan iktikaf. Dulu ya mungkin tidak hanya dulu ya, sekarangnya di masjid-masjid kota atau terutama di Agim ya, pesantren Darut Tauhid itu suka ada 10 hari terakhir ada program iktikaf yang salah satu programnya adalah muhasabah. Di situ mengintrospeksi, di situ bisa mengevaluasi apa-apa yang sudah dikerjakan, apa-apa yang sudah dilakukan. Nah, biasanya di situ ada semacam perenungan, merenung ya. Tidak sedikit akhirnya harus nangis ya. Kenapa nangis? Karena betapa dosanya masih banyak. Kenapa nangis? Ternyata kesalahannya masih banyak. Kenapa nangis? Ternyata maksiatnya masih banyak dilakukan. Dan ternyata apalagi belum tentu kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan bisa menghapus itu semua. Dan ternyata kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita berada di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan bisa optimal, bisa maksimal ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kita bisa mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa, atas kesalahan-kesalahan, atas maksiat yang sudah kita lakukan. Nah, jadi ini mah bukan muhasabah tapi munasabah yang didapat dari surat An-Nas. Allah Rabb, Allah Malik, Allah Ilah. Dan ternyata ini kalau kita telusuri, Allah Rabb Malik Ilah di Al-Fatihah
Allah Rabb Malik Ilah di An-Nas ada stressing point yang berbeda. Saat misal Allah Rabb di situ pencipta, berarti Allah menciptakan. Di surat Al-Fatihah Allah menciptakan apa? Rabbil Alamin. Berarti Allah menciptakan alam semesta. Sedangkan di surat An-Nas Allah Rabbin Nas. Berarti Allah menciptakan manusia. Jadi ada objek yang berbeda nih. Betul, Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rizki. Tapi di Al-Fatihah objeknya Al-Alamin. Kalau di surat An-Nas objeknya An-Nas. Berarti di surat Al-Fatihah Allah menciptakan alam semesta, Allah mengatur alam semesta, Allah memberi rizki alam semesta. Sedangkan di surat An-Nas Allah menciptakan manusia, Allah mengatur manusia, Allah pula yang memberi rizki manusia. Begitupun saat Allah adalah Malik, pemilik, penguasa, memiliki, menguasai. Di surat Al-Fatihah Allah memiliki apa? Allah menguasai apa? Sambungannya Maliki Yaumiddin. Allah memiliki hari pembalasan. Allah menguasai hari pembalasan. Lantas di surat An-Nas ada Malik? Ada, hanya disambungnya dengan Malikin Nas. Berarti Allah memiliki manusia, Allah menguasai manusia. Nah ini, jadi ada objek yang berbeda pula. Di surat Al-Fatihah Allah memiliki, menguasai hari pembalasan. Di surat An-Nas Allah memiliki, menguasai manusia. Lantas di surat Al-Fatihah ilah, yang menyembah Allah siapa? Di surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah kan terjemahannya seperti ini, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Berarti yang menyembah Allah siapa? Kami. Sedangkan di surat An-Nas Ilahin Nas, sembahan manusia. Berarti yang menyembah Allah siapa? Manusia. Nah ini, apa nih maksudnya perbedaan-perbedaan tersebut? Nah, ingat kalau misal kita baca buku, ada pendahuluan, ada penutup ya? Iya enggak? Iya, ada. Ada latar belakang, ada kesimpulan, kan gitu ya? Nah, yang menjadi pendahuluan surat Al-Fatihah atau surat An-Nas? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang menjadi penutup surat An-Nas. Yang menjadi latar belakang Al-Fatihah kalau di surat di Al-Qur'an. Yang menjadi kesimpulan An-Nas, kan gitu. Karena Al-Fatihah sebagai surat pertama, An-Nas sebagai surat terakhir. Jadi tendensinya apa nih? Kalau misal di dunia pemikiran itu memang suka agak nakal ya, agak nakal. Terus juga pendahuluan biasanya berbicara yang global, betul? Sedangkan kalau penutup berbicara yang spesifik, nah, kan itu, ya. Jadi pendahuluan biasanya global, sedangkan penutup itu spesifik. Ya. Kemudian pendahuluan biasanya ada masalah,
Nah, sedangkan penutup biasanya menjawab masalah. Nah, ini kita coba kaitkan ya. Jadi di surat Al-Fatihah Allah itu menciptakan manusia, menciptakan alam semesta. Kalau di dulu ilmu pengetahuan alam berbicara tentang alam semesta yang ada, kita sebutkan apa saja? Ada langit, ya nggak, alam semesta itu. Ada apa lagi? Ada bintang, bulan, apa lagi? Planet, kan itu. Terus galaksi ya. Itu yang disebut dengan alam semesta. Seolah nih. Berarti kalau itu di surat Al-Fatihah Allah itu menciptakan alam semesta, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan galaksi, menciptakan bintang, bulan, matahari. Kalau gitu manusia siapa dong penciptanya? Kan gitu. Seolah bahwa manusia tidak termasuk di dalamnya. Jadi pemahaman surat Al-Fatihah itu global. Allah menciptakan alam semesta yang seolah bahwa di situ tidak ada manusia, yang seolah bahwa di situ manusia itu bukan Allah loh penciptanya, kan gitu. Nah, oleh surat An-Nas dijawab, Qul a'udzu birabbin nas. Artinya qul, katakanlah. Berarti kan diperintah tuh, diperintahkan oleh Allah bahwa Allah juga loh yang menciptakan manusia. Jadi Allah tidak hanya sekedar menciptakan langit, bumi, bintang, matahari, bulan, galaksi, tidak cukup itu. Dijawab oleh surat An-Nas, Allah juga loh yang menciptakan manusia. Paham ya? Nah, yang kedua, misal Allah Malik, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai hari pembalasan. Sekarang hari apa? Hari Senin. Sudah merupakan hari pembalasan bukan? Bukan ya. Karena hari pembalasan adanya di mana? Di akhirat atau di dunia? Di akhirat. Oh, kalau itu nih pemahamannya nih dari surat Al-Fatihah, Allah itu menjadi pemilik, menjadi penguasa hanya nanti di hari pembalasan, hanya nanti di akhirat. Sedangkan kita sekarang ada di mana? Berarti yang memiliki, yang menguasai dunia bukan Allah dong. Ini pemahaman surat Al-Fatihah kan Maliki Yaumiddin, bahwa Allah itu memiliki, menguasai hari pembalasan. Sekarang hari Senin, hari pembalasan bukan. Berarti yang memiliki, menguasai hari Senin bukan Allah dong. Kan gitu. Karena hari Senin bukan hari pembalasan kan gitu. Besok hari apa? Selasa. Hari pembalasan bukan. Berarti Allah tidak memiliki, tidak menguasai hari Selasa dong. Karena hari Selasa belum tentu jadi hari pembalasan kan gitu. Kemarin hari apa? Hari Minggu. Hari Ahad. Hari pembalasan bukan kemarin. Berarti Allah juga tidak memiliki, tidak menguasai hari Ahad. Karena kemarin ternyata bukan hari pembalasan kan gitu. Ya enggak? Ternyata dijawab oleh surat An-Nas, Malikin Nas. Allah itu memiliki, menguasai manusia. Sekarang hari Senin, betul? Ada manusia enggak? Ada. Kemarin hari Ahad, ada manusianya tidak? Ada. Besok hari Selasa. ada manusia tidak? Ada. Manusianya aja dikuasai, dimiliki oleh Allah.
berarti yang memiliki hari Senin pun adalah Allah. Yang menguasai hari Selasa pun adalah Allah. Kan gitu? Ada di mana? Di dunia atau di akhirat? Di dunia. Sekarang kan manusia ada di dunia. Di surat Al-Fatihah seolah bahwa Allah yang memiliki, yang menguasai akhirat, kan gitu? Dan seolah bahwa pemilik dunia, penguasa dunia bukan Allah. Tapi di surat An-Nas dijawab Malikin Nas. Allah juga loh yang memiliki, yang menguasai manusia. Berarti Allah juga loh yang memiliki, yang menguasai dunia. Paham ya? Jadi Al-Fatihah global, An-Nas spesifik. Kebayang ya? Ya tadi kenakalan pemikiran manusia bisa seperti itu. Oh, karena Allah hanya memiliki, menguasai hari pembalasan, berarti yang memiliki, menguasai hari Senin bukan Allah dong, kan gitu. Kenapa emang? Kan hari Senin sekarang bukan hari pembalasan, katanya kan gitu. Ya. Nah, berikutnya nih yang terakhir. Di surat Al-Fatihah yang menyembah Allah adalah kami. Di surat An-Nas yang menyembah Allah adalah manusia. Coba lebih globalan mana? Kami dengan manusia. Manusia yang bagian daripada kami atau kami yang bagian dari manusia? Kami dari manusia. Manusia bagian dari kami. Yang menyembah Allah di surat Al-Fatihah adalah kami. Berarti mereka belum tentu menyembah Allah, kan gitu? Ya, dia belum tentu menyembah Allah. Kamu belum tentu menyembah Allah, karena di dalam surat Al-Fatihah yang menyembah Allah itu adalah kami. Berarti kalau gitu di surat Al-Fatihah memungkinkan ada Tuhan lain selain Allah. Betul ya? Memungkinkan ada Tuhan lain selain Allah. Karena Allah disembah hanya oleh kami. Sedangkan mereka belum tentu. Sedangkan dia belum tentu. Berarti kalau gitu mereka bisa jadi tidak menyembah Allah. Dia bisa jadi tidak menyembah Allah. Karena yang menyembah Allah hanya kami. Paham? Jadi di surat Al-Fatihah ini memungkinkan akhirnya ada Tuhan selain Allah. Ya. Bagaimana dengan surat An-Nas? Dijawab oleh surat An-Nas, Ilahin Nas, bahwa Allah itu adalah sembahan manusia. Kami manusia bukan? Manusia. Mereka manusia bukan? Manusia. Dia manusia bukan? Manusia. Kamu manusia bukan? Manusia. Kalian manusia bukan? Manusia. Dan semua manusia menyembah Allah. Jadi ini akhirnya di surat An-Nas ini semua manusia menyembah Allah. Bila demikian, ada nggak Tuhan selain Allah? Nggak ada. Karena semua manusia menyembah Allah. Jadi kalau surat Al-Fatihah masih memungkinkan ada Tuhan selain Allah. Sedangkan di surat An-Nas jadi gimana? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah gitu. Coba kira-kira akhirnya tidak ada Tuhan selain Allah itu terjemahan dari kalimat gimana? La
ilaha illallah. Clear ya? Sejauh ini kita sudah sering mengucapkan, melafalkan kalimat la ilaha illallah. Sering banget. Nah, itu ada kronologisnya sebenarnya. Ada fase-fasenya, ada riwayatnya, ada latar belakangnya. Ya pemahamannya dari tadi, dari surat Al-Fatihah dan surat An-Nas, mengkorelasikan, memunasabahkan antara ayat-ayat yang ada di surat Al-Fatihah dengan yang ada ayat-ayat di surat An-Nas. Dan itu dijawab oleh surat An-Nas. Saat tadi ada pemahaman, ada pemikiran, oh kalau gitu di surat Al-Fatihah masih memungkinkan ada Tuhan selain Allah, kan itu? Tapi dijawab oleh surat An-Nas gimana? Oh nggak ada dong. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita diminta oleh Allah di surat An-Nas ini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Paham? Ya. Nah, saat memang dari ilahin nas ini melahirkan atau memunculkan kalimat la ilaha illallah, itu sering disebut kalimat apa namanya? Kalimat tauhid. Ya. Makanya akhirnya untuk kalimat la ilaha illallah ini kalimat tauhid, tauhidnya adalah tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah. Boleh ya, ada yang menyebutkan ilahiyah karena memang berasal dari ilahin nas, kan gitu. Lantas kalau misal di atasnya dari malikin nas, ini pun sebenarnya muncul dari surat An-Nas, jadinya la malika illallah, bahwa tidak ada yang memiliki, bahwa tidak ada yang menguasai illallah kecuali Allah. Jadi tadi dari dari ilahin nas melahirkan la ilaha illallah. Nah, dari malikin nas itu memunculkan kalimat la malika illallah, bahwa tidak ada yang memiliki, bahwa tidak ada yang menguasai selain Allah. Nah, untuk yang ini pun sama tauhid. Karena tauhid kan artinya satu-satunya. Berarti satu-satunya yang memiliki, satu-satunya yang menguasai adalah Allah. Makanya untuk kalimat ini akhirnya disebut dengan tauhid mulkiyah. Tauhid apa? Mulkiyah. Jadi dari ilahin nas muncul tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah. Dari malikin nas melahirkan tauhid mulkiyah. Dari maliki, mul, mim, lam, kaf. Jadi tauhid mulkiyah. Nah, di atasnya lagi saat qul a'udzu birabbin nas, Allah adalah Rabb. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rizki. Ini pun akhirnya melahirkan la robba illallah, bahwa tidak ada yang menciptakan, bahwa tidak ada yang mengatur, bahwa tidak ada yang memberi rizki selain Allah. La robba illallah, tidak ada
yang menciptakan, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Nah, dari sini akhirnya muncul ada yang namanya tauhid rububiyah. Ya. Jadi ada tauhid uluhiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid rububiyah. Satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang mengatur, satu-satunya yang memberi rezeki adalah Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Satu-satunya yang memiliki, satu-satunya yang menguasai, itu namanya tauhid mulkiyah. Satu-satunya yang disembah, satu-satunya yang dicintai, satu-satunya yang dianggap sebagai pemberi ketenangan adalah Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Dalam nih surat Al-Fatihah ya. Jadi artinya bahwa di surat Al-Fatihah ini dari kita mengetahui bahwa siapa Allah, Allah adalah Rabb, siapa Allah, Allah adalah Malik, siapa Allah adalah Ilah, melahirkan tauhid. Ya. Jadi di surat Al-Fatihah ada aspek tauhid yang kita pegang. Yang tauhidnya itu 3 hal. Tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan juga tauhid uluhiyah. Alhamdulillah nih. Tadi waktunya 30 menit ya. Cukup dulu, sekian dan demikian. Dan ternyata masih belum selesai di surat Al-Fatihah, karena dapat disampaikan juga di Al-Fatihah ada tentang penggolongan manusia. Ya, nggak apa-apa ya. Dan sempat juga disampaikan di kemarin bahwa surat Al-Fatihah di minggu lalu ya, kita masih butuh beberapa 2 atau 3 pertemuan kan gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan hanya dari surat Al-Fatihah sampai beberapa pertemuan ini menunjukkan mudah-mudahan kedalaman ya, yang mudah-mudahan ini juga akhirnya semakin mempertebal dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya ya. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing dan dimudahkan oleh Allah untuk ada dan menghasilkan langkah-langkah yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.